أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengamanahkan dan menganjurkan kepada kita semua agar usia kesedihan kita itu hanya 3 hari maksimal. Jadi hari ini saya anggap sebagai hari terakhir kita untuk apabila ada luka dan kesedihan, maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini dengan acara takziah ini kita dimampukan, ya, dikuatkan, diberi kebahagiaan supaya pada hari-hari berikutnya kita kembali menjalani hidup kita sebagai manusia. Itu yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kedatangannya para pejabat, ada Pak Wakil Bupati dan para pejabat daerah dari khususnya Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Pak Kiai nanti yang mohon menyampaikan kepada kita hikmah, dan Ustaz Salim nanti yang memimpin kita doa. Jika ada satu yang harus kita ingat terakhir tentunya agar jalan bagi Abah mudah dan lancar, saya atas nama keluarga tentu mengharapkan apabila ada hal-hal yang dianggap sebagai kewajiban dari Abah kepada semua pihak yang dirasakan perlu disampaikan, ya, karena merupakan kewajiban beliau selama masih hidup di atas dunia ini bersama kita. Mungkin itu yang perlu disampaikan kepada kami, apapun bentuk daripada kewajiban itu. Abah saya itu adalah anak terakhir dari istri pertama dari Datomat, dan ketika lahir beliau tidak melihat orang tuanya, ibunya khususnya, karena setelah beliau lahir ditinggalkan oleh ibunya. Jadi beliau anak paling kecil. Itulah yang menjelaskan menurut saya kenapa Abah itu kekanak-kanakan dalam pengertian yang positif. Sementara ibu saya adalah anak pertama dari istri terakhir. Jadi kalau Abah tadi adalah anak terakhir dari istri pertama, ibu adalah anak pertama dari istri terakhir.
punya 8 adik. Jadi bayangkan itu mengurus 8 adik, lebih kurang. Jadi dari ibu inilah saya lihat bagaimana kedewasaan. Jadi kalau tadi saya lihat abah itu, amalan dominannya itu adalah pikiran. Karena anak terakhir tadi, eksploratif. Tapi dari ibu, anak pertama, punya banyak tanggung jawab. Itu saya belajar tentang hati. Kedewasaan. Kedewasaan itu pusatnya hati. Nah, setahun belakangan ini saya memikirkan karena kontroversi ini terus menerus ada. Ibu dan abah itu adalah pasangan yang sangat dinamis. Sampai usia tua seperti ini masih saling sindir, masih berkelahi dalam tanda petik ya. Setiap pagi masih saling ganggu. Sampai kedatangan saya yang terakhir itu saya mengatur supaya di depan ini, karena cuma ada satu kursi. Jadi abah itu setiap bangun pagi, karena sering lebih bangun pagi duluan dari ibu, dia duduk di kursi. Sementara beliau kan badannya masih sehat. Lalu saya minta supaya kursinya dibikin 2, karena begitu ibu keluar, ibu kan lututnya sudah agak sakit. Abah disuruh geser, kasih tempat kepada Tuan Putri katanya. Dia kadang-kadang pergi sambil marah, sambil nyindir. Akhirnya saya bikinkan 2 kursi. Ini kursi Tuan Putri, ini kursi Tuan Raja. Saya bilang, saya taruh meja di tengahnya. Terus saya bilang jangan bertengkar. Karena saya khawatir sudah terlalu tua untuk bertengkar. Tapi itu dianggap sebagai satu dinamika. Itu yang saya bilang sebagai romantisme dinamis. Sampai pada usia tua pun, cara kita untuk menyayangi sesama kadang-kadang kita iseng, kita usir. Tapi saya taruh karena energinya abah terutama itu masih keras, masih kuat. Kalau masih gak suka sama orang yang datang, masih dia tempeleng sambil ketawa sih. Dan anak-anak yang datang ke sini sampai jam 2 malam ngajak beliau ngobrol, itu juga gembira. Dan energinya kuat. Jadi tahun lalu waktu saya merasa bahwa karena saya dinasihati oleh banyak keluarga, ini orang 2 sudah tua, harus dekat dengan rumah sakit. Rumah sakit yang paling bagus ada di Jakarta. Jadi saya tahan di Jakarta, tapi tidak tahan dua-duanya. Dan karena kalau satu pengen pulang, pasti keduanya pengen pulang. Karena saling cari setiap hari. Akhirnya saya bilang, udahlah kalau gitu tinggal di Mataram saja. Saya ngobrol sama Abi Ziyad, terus kita bikinkan rumah di sebelahnya Abi Ziyad. Tempatnya khusus lah untuk orang tua, nggak tahan juga. Pokoknya pikirannya saya bilang, dia mau pulang, dia mau pulang. Nah, sampai di hutan, ibu relatif tenang, tapi abah terus-menerus bilang, saya mau pulang. Bahkan berkali-kali udah bungkus pakaiannya, sudah ditaruh ke koper, dia bilang dia mau pulang. Jadi rupanya pulang yang dimaksud itu bukan pulang ke hutan. Tapi kita tahu kemudian beliau telah pulang, dipanggil hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mungkin pelajaran singkat dari semua ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Paryo SD. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu kata-kata takziah atau dakwah Islamiyah yang dalam hal ini mohon berkenan kepada Bapak Kiai Haji Zulkifli Muhadli. Kepada beliau disilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bidzikrihi tatanazzalul barakat wa bisyukrihi tazidul khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Keluarga almarhum Haji Hamzah Ahmad Badubah yang saya hormati dan muliakan dan saya cintai. Saya sendiri masuk ke tengah-tengah keluarga ini karena putra saya Ananda Rifki Fahmi mendapatkan istri ponakan dari almarhum. Jadi saya berbesan dengan almarhum, berbesan sambung gitu. Seperti yang disampaikan Bapak Fahri Hamzah tadi, ini hari ketiga dari takziah. Karena memang kita diizinkan untuk menangis selama 3 hari. Tapi tidak diizinkan untuk menangisi. Boleh menangis, jangan menangisi. Menangis adalah naluri kita sebagai manusia. Menangisi, apalagi berlarut-larut, itu dikhawatirkan akan menggerogoti iman kita pada takdir. Iman nomor 6 itu percaya bahwa takdir baik dan buruknya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mungkin nanti bisa kita cari bersama-sama. Ada dispensasi bagi seorang istri. Kalau tadi disampaikan Pak Fahri, kita boleh bersedih 3 hari. Sepanjang yang saya ketahui betul, cuman ada dispensasi bagi istri boleh bersedih sampai 40 hari. Khusus untuk istri. Bapak-bapak dan ibu-ibu, keluarga dan sahabat yang berbahagia, salah satu doa kita setiap hari adalah Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami ketika datangnya sakaratul maut. Ini doa yang kita ucapkan, rentetan dari permohonan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Mohon jalan lurus, selamat dalam beragama ini. Wa afiatan fil jasad. Mohon badan sehat. Wa ziyadatan fil ilmi. Diberi tambahan ilmu. Wa barakatan fil rizki. Diberi rizki yang berkah. Bukan sekedar rizki, tapi rizki yang berkah. Berkah itu al-barakatu hiya ziyadatul khair. Yang disebut dengan berkah itu bertambahnya nilai. Ada added value, bertambahnya kebaikan pada rezeki itu. Wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut. Ya Allah, beri kami kesempatan taubat sebelum mati. Karena kita tidak tahu, kita tidak tahu sama sekali kapan mati itu akan datang. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang manusia yang tahu besok pagi apa yang bisa dia kerjakan.
dan dia tidak tahu apakah dia masih hidup dan di tanah mana dia akan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Dan kalau kami sudah mati, ya Allah, kami mohon ampunan. Dan kita sudah tidak bisa mohon ampun lagi, maka kita berdoa sekarang agar setelah mati Allah berikan ampunan. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami di dalam sakaratul maut. Wan najata minan nar, keselamatan dari neraka. Wal afwa 'indal hisab, dan dimaafkan ketika terjadi penghisaban. Hitung-hitungan itu dimaafkan. Dan puncak dari pemaafan hitung-hitungan itu adalah dukhulul jannah bighairi hisab. Yang tertinggi dari pengkabulan permohonan kita untuk dimaafkan ketika dihitung baik buruk kita, pahala dosa itu adalah dihilangkannya hitungan itu dan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihitung lagi. Itu puncak yang tertinggi dari terkabulnya doa-doa tadi. Dan itu Bapak dan Saudara sekalian, karena kita tidak tahu kapan datangnya, maka salah satu amalan yang saya titipkan dalam kesempatan sore ini, mudah-mudahan ini salah satu berkah dan nanti pahalanya pun sampai kepada almarhum kalau kita semua bisa amalkan. Apa? Jadikanlah setiap sholat kita seolah-olah itulah sholat terakhir kita. Kalau ini saja bisa kita terapkan, insya Allah kita selamat. Karena kita tidak tahu kapan datangnya ajal, maka jadikanlah setiap kita sholat seolah-olah itulah sholat terakhir kita. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kita ini manusia diberi banyak karunia, kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan boleh dengan teori macam-macam untuk kita kejar kebahagiaan. Tadi Pak Fahri memberikan kita satu teori. Kalau kita ingin umur panjang, kita harus dewasa, bersikap dewasa. Kata beliau, bersikap dewasa itu pakai hati. Karena kalau cuma pakai otak, jadi kekanak-kanakan. Ini menarik. Teori Pak Fahri ini bisa jadi satu disertasi S3 ya. Kalau di Al-Azhar University bisa diterima jadi salah satu proposal disertasi ini Pak Fahri. Menarik. Kita boleh mencari ikhtiar-ikhtiar. Karena memang kita diberi kelebihan oleh Allah. Diberi kebebasan bahkan. Diberi kemerdekaan. Dan itulah karunia Allah yang terbesar, kebebasan. Bahkan bebas untuk tidak beriman. Luar biasa. Boleh kau beriman, boleh kau tidak beriman. Luar biasa. Dan orang yang tidak beriman tetap diberi kehidupan oleh Allah, tetap diberi rezeki. Maka dalam satu ayat Quran Allah berfirman, andai kata Allah, andai kata aku tidak khawatir semua manusianya akan kafir, maka orang kafir itu aku akan jadikan tangga-tangga rumahnya dari emas. Andai kata aku tidak khawatir, kata Allah di surat Al-Ma'raj, andai kata aku tidak khawatir semua manusianya jadi kafir, maka orang kafir itu aku akan beri sebanyak-banyaknya dunia, sampai tangga rumahnya saja dibuat dari emas, sehingga semua orang yang jadi kafir supaya tangga rumahnya emas. Segitunya Allah beri kita kebebasan. Dan rahmannya Allah itu tidak membedakan kafir dan mukmin.
Yang membedakan kafir dan mukmin itu rohimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana rohim itu? Di hati. Ada itminanul qalb. Orang beriman apabila dia mendapatkan keuntungan, keberuntungan, dia tidak lupa diri, dia memuji Allah dan bersyukur. Orang beriman apabila dia mendapatkan kemalangan, musibah, dia tidak kehilangan tongkat, dia tetap memuji Allah dan bersabar. Itulah rahim. Itulah kasih sayang Allah yang hanya diberikan kepada kita orang beriman. Apa bapak dan ibu, saudara-saudara, kita ini makhluk yang paling mulia diciptakan Allah. Tetapi bapak-bapak, kitalah makhluk yang paling suka lupa. Summiyal insanu insanan linisyatihi. Disebut insan itu insan karena dia nisyan. Bahasa Arabnya itu. Kenapa manusia disebut insan? Karena insan itu artinya lupa. Jadi kalau kita bilang insan kamil itu orang yang pelupa tapi sempurna. Mungkin yang sempurna lupanya itu. Summiyal insanu insanan linisyatihi. Manusia itu disebut insan karena nisyannya. Nisyan itu hanya lupa. Dalam pasal lupa ini kita kalah dengan tumbuhan ini, Pak. Kita kalah dengan pohon-pohon. Seorang peneliti dari Carnegie University di Amerika, dia meneliti pohon. Namanya William Brown. Dari tahun 1973 sampai tahun 1981 dia meneliti. Berapa tahun itu? 73 sampai 81. 8 tahun. Berapa? 8 tahun ya. Apa yang dia teliti? Dia teliti pohon ini. Dia menggunakan alat untuk mendengar apa sih yang keluar suara dari pohon. Suara ultrasonik yang tidak bisa ditangkap oleh telinga biasa. Dia teliti, dia pasang alat. Dari hasil yang dia tangkap, kemudian dia rubah dengan elektrik optik, dimasukkan ke dalam layar monitor, menjadi dia gerakan-gerakan. Jadi ada keluar suara, Pak. 24 jam suara itu, nggak berhenti dari pohonnya. Keluar suara. Dengan timnya, dia teliti apa sih ini arti suara ini. Dia teliti. Seluruh universitas di Eropa, di Amerika, di Inggris, dia kasih ini hasil penelitian dia, monitor yang ada di layar itu. Dan tidak ada yang bisa membaca tulisan itu selama 8 tahun. Padahal tidak pernah terjadi ada kasus tidak bisa dibaca. Baru kali itu tidak bisa dibaca. Ilmu pengetahuan itu bisa membaca apa saja. Dengan kemampuannya itu bisa apa saja, kecuali itu yang tidak bisa dibaca. Akhirnya dicari kenapa ini tidak bisa dibaca. Penasaran mereka. Nggak bisa ditafsirkan ini gerakan-gerakan yang ada di monitor. Akhirnya salah seorang dari anggota tim penelitian dari British, dari Inggris, menyampaikan satu ayat Quran. Ayat Quran itu bunyinya begini. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbiha. Tidak ada satupun benda yang ada di atas muka bumi ini yang tidak bertasbih kepada Tuhan. Tidak ada satupun. Mau ini, mau itu, mau ini, semuanya bertasbih, termasuk pohon itu. Dan pohon itu bertasbihnya 24 jam, tidak berhenti. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kata Quran, hai para ilmuwan, kau sampai kiamat tidak akan pernah paham apa yang kau tangkap dari suara itu.
kau tidak akan mengerti tasbih. Sudah dikatakan, jadi nggak akan bisa dia mengerti. Secanggih apa boleh tidak akan bisa. Karena sudah dikatakan Quran, la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kau tidak akan pernah bisa paham tasbihnya pohon tadi. Oh Bapak dan Saudara sekalian, siapa yang bisa memahami tasbih itu? Ini terakhir mungkin, biar kita menjelang maghrib. Yang bisa memahami tasbih itu tidak elektrik optik, tidak alat-alat teknologi canggih, tapi hati. Hati. Yang bisa memahami bukan akal kita. Yang bisa mendengar bukan telinga secanggih apapun, tetapi yang bisa mendengar, melihat, mengucapkan, dan memahami hanya hati. Itulah yang dikatakan Allah dalam sebuah hadis qudsi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, la yazalul abd yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah wa in kuntu ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi. Masya Allah, ini pengaji orang hutan ini. Makanya saya sampaikan ini karena ceramahnya di hutan. Ini pengajinya Ustaz Ihin ini. Apa kata hadis qudsi itu? La yazalul abad yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kalau hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, artinya yang wajib sudah ditambah dengan sunnah, hatta uhibbah, sehingga aku mencintai hambaku itu. Wa in kuntu ahbabtuhu, dan kalau aku sudah cinta kepada hambaku itu, Masya Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi telinganya yang dengan telinga itu dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan jadi matanya yang dengan mata itu dia melihat. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, dan aku akan jadi lidahnya yang dengan lidah itu dia berucap. Saya nggak berani menjelaskan lebih jauh, takut salah. Tapi itulah bunyi hadisnya, hadis qudsi. Itulah bunyi firman Allah dalam hadis qudsi. Jadi apa yang tidak bisa dicapai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, itu bisa dicapai dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk membaca ayat-ayat ini. Allah memberikan kepada kita tanda-tanda berupa ayat-ayat. Ayat itu ada 3, tanda-tanda itu ada 3. Ayat yang pertama adalah ayat Qur'aniyah, ayat Tanziliyah, ayat yang turun. Di sini ayat-ayat, banyak sekali ayat-ayat, tanda-tanda. Sudahkah kita mendapatkannya? Saya mau jawab belum. Sudahkah kita membaca Quran? Saya mau jawab sudah. Sudahkah kita mempelajari dan mengambil hidayah dari Quran? Saya jawab belum. Karena kita baru membacanya, belum mempelajari. Jadi masih banyak yang belum kita lakukan. Ayat yang kedua itu namanya ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu adalah alam semesta semua yang sudah jadi. Semua yang sudah jadi ini namanya ayat kauniyah. Matahari yang terbit di timur, kemudian itu barat. Matahari itu ayat kauniyah. Yang ketiga namanya ayat takwiniyah. Ayat takwiniyah itu adalah af'alullah setiap saat yang kita saksikan.
pekerjaan-pekerjaan Allah yang terus terjadi setiap saat, seperti kematian, kelahiran, seperti terbitnya matahari, setiap hari terjadi, seperti gugurnya daun dan sebagainya. Inilah ayat-ayat yang terus kita lihat, bapak-bapak, saudara sekalian. Termasuk hari ini, mari terakhir sekali, saya mengajak bapak-bapak untuk melihat pohon ini. Pohon ini ada daunnya, ada tunas, menjadi hijau, menjadi kuning, menjadi coklat, kemudian dia akan runtuh, jatuh, gugur. Itulah ayat seperti kehidupan kita manusia. Kita lahir, kita tumbuh, kita dewasa, kita tua, dan kemudian kita akan meninggal dunia. Mudah-mudahan almarhum Ayahanda Haji Hamzah bin Ahmad Badubah benar-benar telah husnul khotimah. Salah satu tandanya kita sudah alhamdulillah saksikan sakaratul mautnya. Hawwin alaihi fi sakaratul hawwanallahu sakaratul mautihi. Allah telah memudahkan sakaratul maut. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu tanda dari husnul khatimah almarhum, dan mudah-mudahan keluarga hari ini bisa lebih ikhlas setelah 3 hari diberi kesempatan bersedih, tapi biarkanlah ibunda tetap dihibur, jangan terlalu cepat ditinggalkan selama 40 hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesenapat laku diri Bapak Kiai Haji Zulkifli Mandri. Semoga pada dia senapat lain diri sekitar lalu. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat pujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Perkara yang paling penting itu perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Orang mati nggak punya duit, Allah nggak marah. Mati nggak punya rumah, Allah nggak marah. Tapi kalau mati nggak punya iman gimana? Masalah. Harga iman itu sebesar darah. Itu Allah hargai dengan surga 10 kali dunia besar. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Kaifa najadidu imanana ya Rasulullah?" Sahabat bertanya seperti itu, maka Rasulullah katakan, "Akhbiru min qauli la ilaha illallah." Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati.